Ya, jumpa lagi dengan channel Satrio Jati. Pada video kali ini saya akan mereview sekaligus unboxing paket bibit. Paket bibit apa ini? Intinya paket bibit ini dikirim dari luar kota, tepatnya dari Purworejo ke Salatiga. Nah, saya ingin melihat kondisinya. Dengan video ini saya share ke teman-teman lewat link YouTube supaya teman-teman bisa mempunyai gambaran jika ingin mengirimkan paket bibit tanaman dari luar kota ke kota masing-masing. Oh, jangan lupa saya ingatkan untuk subscribe dan like-nya supaya channel ini terus berkembang dan mengedukasi teman-teman semua. Oke, mari kita buka bersama-sama unboxing. Paket apa ini? Ini di dalamnya ada bibit apa ini? Ya. Iya. Mari kita buka. Mari kita buka. Masih ada lagi. Oh. Ini. Wow, bibit apa ini? Bibit apa ini? Bagaimana kondisinya bibit ini? Oh, tanaman kayaknya agak mengering ini, kekurangan air ini. Tapi masih lumayan bagus. Lumayan bagus. Ini dikasih, ini dikurangin media tanamnya supaya mengurangi bobotnya ini. Oke, ini adalah bibit tanaman gaharu. Bibit tanaman gaharu ini pohon keras dan bisa menjulang tinggi, dan kayunya itu bisa bermanfaat dan mahal dengan diameter berapa ya, 30 cm aja sudah 50 juta sampai 100 juta itu. Nah, kayunya ini yang dimanfaatkan, kayu kering dari pohon gaharu ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik, pengharum ruangan jika dibakar. Nah, ini saya beli dari Purworejo sejumlah 10 bibit. Ya, 10 bibit ini satu bibitnya seharga ya murah, 20.000 rupiah. Ini mau saya tanam di kebun saya, semoga aja bisa cocok tumbuh di iklim Salatiga yang cukup dingin. Nah, ini merupakan salah satu investasi saya buat anak cucu saya, karena untuk memanen pohon gaharu ini dibutuhkan waktu yang cukup panjang, kurang lebih 10 tahunan hingga 20 tahunan ya, tergantung diameter atau besaran pohonnya. Ini nanti akan saya buka dulu media-medianya ini, lalu akan saya siram, kemudian saya istilahnya saya karantina. Saya taruh di polybag dahulu supaya dia menyesuaikan suhu iklim di sini. Kemudian karantina ini juga untuk supaya menghilangkan stres tanaman selama perjalanan di dalam paket, mungkin dilempar-lempar atau kondisi dalam kontainer box tadi. Jadi tadi dikirim dipakai truk angle gitu, di dalam box itu mungkin panas. Jadi suasana panas ini mungkin membuat tanaman stres dan mengering. Ini nanti akan saya buka dahulu ininya, kemudian akan saya
akan saya pindah ke polybag nantinya. Moga aja ya 10-10-nya ini bisa bertahan hidup, kemudian bisa saya pindah di kebun saya. Tuh. Nah ini biar di sini dulu aja, nanti langsung saya siram dulu. Oh, balik. Ini salah satu review saya mengenai bibit tanaman yang dikirim melalui paket dari luar kota. Mungkin teman-teman ada yang khawatir bagaimana kondisi tanaman yang dikirim lewat paket, apakah bertahan apa enggak. Ini saya bikin videonya. Sebelum video ini saya juga membuat review pengiriman paket bibit buah per Asia dari Kediri, Nganjuk Kediri. Kondisinya lumayan bertahan nih bertahan ini per. Kalau ini persik, ini juga dari luar kota. Ini per juga nih, udah mulai seger, berumur kurang lebih 3 hari kalau nggak salah. Ini Kapuloko. Kemudian ini bibit anggur juga saya kirim dari luar kota. Ini kalau anggur sudah saya tanam di medianya, di tanah. Kalau bibit pir Asia sama persik persik ini masih saya karantina supaya dia menyesuaikan. Kemudian saya taruh di tempat rindang atau teduh di bawah pohon kelengkeng. Oke, ini gimana nih bukanya ini? Bisa sih saya buka terus saya siram dulu. Jadi teman-teman yang ingin membeli bibit tanaman dari luar kota jangan khawatir mengenai kondisi tanamannya. Ini salah satu contoh yang sudah saya lakukan, tanamannya masih bisa bertahan yang bibit buah saya tadi. Kemudian ini juga baru datang hari ini, siang ini. Ini intinya setelah perjalanan luar kota ini harus segera dipindah di polybag, kemudian ditaruh di tempat teduh untuk dikarantina supaya tanaman-tanaman ini menyesuaikan dengan suhu baru di kota. Jadi tiap kota pasti ada perbedaan suhu, perbedaan kondisi tanah. Ini pentingnya untuk karantina. Kalau tidak di karantina bisa aja pohon ini tidak bertahan sehingga bisa mati. Ya rugilah, intinya rugi kita nanti. Kalau rugi kan eman-eman uang yang sudah kita keluarkan. Nah, bibit gaharu ini salah satu komoditas tanaman yang cukup prospek. Jadi teman-teman bisa mencoba membelinya. Membeli kemudian menanamnya di kebun masing-masing, karena ini harganya cukup mahal nanti kalau udah besar. Mahal ini, karena harganya bisa miliaran. Kalau udah di meternya besar itu harganya bisa mencapai miliaran. Nah, untuk yang punya lahan
di kebun atau ini bisa dikebunkan. Kalau menurut penjualnya sih ini bisa ditanam di dataran manapun. Di akhir video akan saya tunjukkan, saya siram dulu nanti biar seger, sedikit dingin. Mungkin di tempat paketnya panas, nanti saya akan siram dulu sebelum saya pindahkan ke polybag. Lalu akan saya siram supaya sedikit ada penyegaran tanaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas. Akan saya siram. Dengan disiram ini pohon bisa bertahan. Ini soalnya daun-daunnya udah agak mulai layu, dan mulai mengering. Ini saya dinginkan dulu, saya kasih air. Ini soalnya di media yang dibawa dari tempat pembibitannya lumayan sudah kering. Mungkin ini maksudnya supaya mengurangi bobot pengiriman sehingga mengirit dalam biaya kargonya. Oke, gitu dulu video unboxing dan review pengiriman bibit gaharu dari Purworejo ke Salatiga ini. Semoga bisa membantu referensi teman-teman dalam membeli bibit dari luar kota. Intinya
setelah di luar kota kita harus karantina, kemudian siapkan polybag baru, lalu setelah polybag ini kita taruh di tempat teduh supaya pohon ini menyesuaikan lingkungan baru, kemudian tidak stres. Jangan lupa subscribe dan like-nya agar channel ini terus berkembang. Mohon maaf di tengah video tadi videonya agak ngeblur karena ada goncangan. Oke, demikian videonya, sekian dan terima kasih.